Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang PCR, Polymerase Chain Reaction. Kelompok kami terdiri dari Bapak Rendy Nuryanto, Ibu Sriwati, Ibu Suci Lestari, Ibu Rumli Septauli, Ibu Nurhayati, dan saya sendiri Hesti Widayani, di mana sistem imun akan melindungi tubuh terhadap penyakit dari bakteri, virus, parasit, maupun jamur. Metode analisa protein sangat populer sebagai sarana dalam melakukan deteksi suatu penyakit. Sistem deteksi ini kemudian yang banyak dipakai atau ditawarkan pada suatu institusi kesehatan seperti rumah sakit. Pada umumnya, rumah sakit menggunakan metode yang mengacu pada prinsip-prinsip imunokimia. Sebagai contoh yang terkenal yaitu deteksi human papilloma virus menggunakan tes pap smear atau deteksi kelainan sel menggunakan metode imunohistokimia. Berkat perkembangan teknologi saat ini dapat menggunakan PCR. Teknik inilah yang sering digunakan dalam laboratorium biologi molekuler untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi virus, untuk mendiagnosa suatu penyakit sebagai mendeteksi adanya virus di dalam tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja PCR dan prinsip kerja PCR akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari akan mempresentasikan prinsip kerja dari PCR. PCR merupakan teknik yang digunakan untuk memperbanyak salinan dari suatu segmen DNA, di mana setiap DNA menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel awal sampai yang kecil. DNA dan RNA yang membawa informasi genetik yang akan menentukan untuk dideteksi oleh PCR melalui teknik aplikasi atau perbanyakan. Dengan adanya PCR, keberadaan material genetik dari beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri atau virus akan bisa dideteksi dan pada akhirnya bisa membantu diagnosa untuk penyakit tersebut dengan bantuan PCR. Pada dasarnya, prinsip kerja PCR adalah membutuhkan enzim DNA polimerase yang bertugas untuk membuat kopian standar DNA baru dengan menggunakan standar DNA yang sudah ada sebagai template yang biasanya dikenal dengan teknik polimerase. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi terkait PCR. Teknik PCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama restriction fragment length polymorphism. Yang kedua inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal. Yang ketiga nested PCR. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Yang keempat, quantitative PCR. Metode ini digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Yang kelima, reverse transcript test atau RT-PCR. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Yang terakhir, random amplified polymorphic DNA. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Ada beberapa metode PCR. Yang pertama, metode cold PCR. Prinsip dari metode cold PCR adalah denaturasi selektif, mismatch atau heteroduplex DNA, atau campuran DNA tipe mutan dengan tipe width-nya pada suhu kritikal. Fungsinya, pengayaan fragmen DNA yang mengandung mutasi pada populasi suatu sel dan deteksi mutasi gen. Adapun aplikasi dari metode ini, yang pertama pengayaan gen KRAS dan gen
P53 yang membawa mutasi yang jumlahnya sedikit pada kanker paru. Yang kedua, deteksi mutasi DNA, BRAF, dan KRAS pada kolon kanker. Yang ketiga, meningkatkan akurasi deteksi mutasi KRAS dengan metode analisa kurva leleh. Metode yang kedua adalah PNAC PCR. Prinsipnya, penghambatan secara selektif perbanyakan fragmen DNA tipe Wild menggunakan oligopeptida yang berfungsi untuk mendeteksi mutasi gen. Aplikasi dari metode ini adalah deteksi mutasi KRAS pada kanker kolon dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, metode suppression PCR. Prinsip dari metode ini, amplifikasi spesifik pada daerah SS-LOG dari hairpin DNA yang terbentuk dari ikatan komplementari yang kuat pada ujung-ujung linker menggunakan primer spesifik gen. Fungsinya untuk mendeteksi keragaman gen. Aplikasi dari metode ini, deteksi tipe alele gen trombin 3, interleukin 1 alfa, insulin-like growth factor 2, aldolase beta, alpha, mikroglobulin, low density lipoprotein. Yang terakhir, metode tetra ARMS PCR. Prinsip dari metode ini adalah amplifikasi fragmen gen spesifik menggunakan sepasang primer pengamit atau Franklin primer dan sepasang primer internal yang berposisi saling berlawanan arah. Fungsinya untuk mendeteksi keragaman gen dan mutasi. Deteksi mutasi gen, maksud saya aplikasi dari metode ini adalah deteksi mutasi gen PL3KCA action 9 dan 20 pada kanker payudara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Nur Hayati akan menyampaikan prosedur penggunaan alat PCR. Secara prinsip, PCR merupakan proses yang diulang-ulang antara 20-30 kali siklus yang tergantung oleh kebutuhan. Setiap siklus terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, tahap peleburan atau melting atau juga disebut denaturasi. Pada tahap ini berlangsung pada suhu tinggi sekitar 94-96 derajat Celcius. Ikatan hidrogen DNA terputus atau denaturasi dan DNA menjadi berkas tunggal. Biasanya pada tahap awal PCR ini proses dilakukan dengan durasi agak lama, sampai 5 menit, untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer. Kemudian, tahap penempelan atau annealing. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Ini dilakukan pada suhu antara 45-60 derajat Celcius. Penampilan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1-2 menit. Tahap pemanjangan atau elongasi. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang dipakai. Dengan tag polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Durasi tahap ini biasanya 1 menit. Lepas tahap 3, siklus diulang kembali mulai dari tahap 1. Akibat denaturasi dan renaturasi, beberapa berkas baru atau berwarna hijau menjadi template bagi primer lain. Akhirnya, terdapat berkas DNA yang panjangnya dibatasi oleh primer yang dipakai. Jumlah DNA yang dihasilkan berlimpah karena penambahan terjadi secara eksponensial.
Selanjutnya adalah jenis-jenis komponen alat PCR. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu pertama DNA cetakan. DNA cetakan adalah fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA ini digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Kemudian yang kedua adalah oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G plus C sebesar 50-60%. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP mengikat ion Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Yang keempat adalah enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Kelima adalah komponen pendukung lain seperti senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 mm tris HCl pH 8,3 sampai 8,8. Suhunya 20 derajat Celcius. 50 mm KCl 0,1% gelatin atau BSA. Bovine serum albumin. Twin 20% sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan Triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2. Pada proses PCR menggunakan alat thermosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan alat PCR. Teknik PCR ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki spesifikasi tinggi, sangat cepat, dapat memberikan hasil pada hari yang sama, dapat membedakan varian mikroorganisme yang deteksi tidak harus hidup. Sedangkan kekurangan dari teknik PCR antara lain sangat mudah terkontaminasi, biaya peralatan dan reagen yang mahal, interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalidasi semua penyakit infeksi, teknik prosedur yang kompleks dan bertahan, serta membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Peranan PCR dalam diagnosis kesehatan. Secara teknis, metode PCR dapat dipakai sebagai metode komplement terhadap metode baku yang sudah diakui sebagai gold standar dalam diagnostik klinik seperti FISH, fluorescence in situ hybridization, yang menggunakan prinsip kerja yaitu pelabelan DNA target pada jaringan secara in situ menggunakan probe berfluoresensi. IHC atau immunohistochemistry yang menggunakan prinsip yaitu deteksi protein menggunakan antibody spesifik yang Selamat malam, saya Rumiris Saptauli. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian beserta aplikasi klinis PCR dalam diagnostik kesehatan terkait deteksi penyakit berbahaya, penyakit turunan, dan penyakit kanker. Aplikasi PCR, diagnostik penyebab penyakit berbahaya, deteksi Salmonella sp pada pangan, gen atau kromosom, lokus RSBCA, metode real-time PCR, metode pembanding metode kultur bakteri, keampuhan metode PCR, sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR, diagnostik penyebab penyakit berbahaya, deteksi Mycobacterium tuberculosis pada darah dan urin, gen atau kromosom, ISG 110, metode nested PCR, keampuhan metode PCR sensitivitas tinggi, spesifitas tinggi. Aplikasi PCR, diagnostik penyebab penyakit berbahaya,
deteksi Plasmodium sp pada darah, gen atau kromosom 18S RNA, metode multiplex real-time PCR, metode pembanding blood smear menggunakan mikroskopi, keampuhan metode PCR, sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR diagnostik penyakit turunan, deteksi Down syndrome, gen atau kromosom, duplikasi gen TTC3 pada kromosom 2 dan KDM2A pada kromosom 11, metode kuantitatif real time, metode pembanding analisa karyotype kromosom, keampuhan metode PCR sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR diagnostik penyakit turunan 48XXYY syndrome, gen atau kromosom seks, kuantitatif fluorescence PCR, metode pembanding analisa karyotyp kromosom, keampuhan metode PCR sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR diagnostik penyakit turunan, deteksi Rare syndrome, gen atau kromosom MEPC2, metode kuantitatif real-time PCR, metode pembanding DHPCL, DGGE, dan SSCP. Keampuhan metode PCR sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR diagnostik kanker, deteksi otak, gen atau kromosom EGFR, TP53, KRAS, dan neurofibromin 2 dan NF2P R57. Metode droplet digital PCR, metode pembanding sequencing, keampuhan metode PCR sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Aplikasi PCR diagnostik kanker, deteksi hati, gen atau kromosom P16, metode metilasi PCR, metode pembanding detoksi stabilitas mikrosatelit DNA atau deteksi mutasi P53, keampuhan metode PCR sensitivitas tinggi, spesifisitas tinggi. Aplikasi PCR diagnostik kanker, deteksi payudara, gen atau kromosom HER2, metode real-time PCR, metode pembanding IHC atau immunohistochemistry, keampuhan metode PCR sensitivitas sangat tinggi, spesifisitas sangat tinggi. Jadi, kesimpulannya yaitu 1. Sistem deteksi yang banyak dipakai atau ditawarkan pada suatu institusi kesehatan seperti rumah sakit pada umumnya menggunakan metode yang mengacu pada prinsip-prinsip imunokimia seperti deteksi human papilloma virus menggunakan tes pap smear atau deteksi kelainan sel menggunakan metode imunohistokimia. Kedua, polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengaplikasi nukleotida secara in vitro. Ketiga, PCR merupakan suatu teknik biokimia yang digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Keempat, inovasi terkait teknik PCR yang kini berkembang memiliki peranan cukup signifikan pada hasil-hasil penelitian dewasa ini, terutama pada bidang kedokteran seperti prediksi suatu penyakit atau mengukur efektivitas suatu obat melalui perhitungan jumlah kopi gen, analisa keragaman gen, pembawa penyakit, atau analisa mutasi gen. Terima kasih. Sekian materi tentang PCR tadi. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian.
Mohon like, comment, and subscribe pada channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.